Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baik, kembali lagi bersama saya Kak Aisyah dengan mata pelajaran kimia. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata pelajaran kimia, yakni kita akan masuk ke dalam konsep mol. Nah, jadi teman-teman, di dalam kimia itu sangat banyak yang namanya sub-sub materi. Hari ini kita akan belajar sub materi awal dari perhitungan, yaitu konsep mol. Nah, kita lihat materinya hari ini. Nah, jadi apa sebenarnya itu mol? Jadi mol itu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat dalam kimia. Satu mol suatu zat mengandung jumlah partikel yang sangat besar sehingga lebih mudah digunakan dalam perhitungan. Jadi sebenarnya mol ini digunakan dalam perhitungan. Karena terlalu banyak partikel yang ada di dalam suatu zat, maka kita sebutnya dalam bentuk mol. Nah, bentuk mol itu sendiri bisa kita lihat, jadi mol itu dia disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, dan kita lihat di sini, mol itu dia memiliki banyak rumus yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan mol. Jadi ingat bahwa mol adalah satuan suatu zat dalam kimia. Oke, kita lihat untuk di sini mol itu bisa didapatkan dengan 5 cara. Yakni kita bisa lihat dari jumlah partikelnya, PV-nRT, kemudian massa air atau mR, kemudian volume, dan dari volume gas. Oke, selanjutnya mari kita bahas satu-satu bagaimana cara menggunakan rumus dengan jumlah partikel, massa, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita lihat hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, bilangan ini atau bilangan Avogadro itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah atom, molekul, atau ion yang terdapat dalam suatu zat. Nah, 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, kalau kita lihat 1 mol itu dia ada sebanyak 6,2 kali 10 pangkat 2 partikel atau 602 triliun. Sangat banyak bukan? Nah, itu hubungan antara mol dengan partikel. Jadi kita bisa melihat bahwa 1 mol itu terdapat 602 triliun partikel. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita punya rumus mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro tadi adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kita bisa tulis jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi itu sama halnya dengan bilangan Avogadro. Nah, contoh kalau kita lihat untuk 1 mol Fe atau besi itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom Fe. Jadi ada sebanyak 602 triliun partikel Fe di dalam 1 mol. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk molekul, kita lihat 1 mol sama dengan untuk amonia itu berbentuk molekul dengan rumus molekul NH3. Kita lihat dia ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel molekul. Jadi sebanyak molekulnya. Dia sudah bukan lagi dalam bentuk atom, tapi sudah dalam bentuk molekulnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kalau kita lihat contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini tentukan jumlah mol yang terdapat pada, jadi kita punya A yang diketahui di A itu ada, yang diketahui di A ada 3,01 kali 10 pangkat 23 atom aluminium Al. Nah, kalau kita mau cari, yang ditanyakan adalah jumlah mol. Untuk mencari jumlah mol tentu saja kita gunakan rumus yang tadi, N itu adalah mol, sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi kita dapatkan di sini jumlah partikel dan 6,02 kali 10 pangkat 23. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah jumlah partikelnya. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah jumlah mol. Jadi untuk A itu kita bisa dapatkan A titik mol sama dengan 3,01 dikali dengan 10 pangkat 23
atom 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 AL. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan angkanya bagus ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa langsung coret, ini dapat ini kita bisa coret dapat 1/2. 1/2 itu sama dengan 0,5. Jadi kita dapat bahwa untuk 3,01 kali 10 pangkat 23 atom aluminium itu terdapat 0,5 mol. Nah, jadi itu untuk yang A. Kalau kita lihat yang B, teman-teman. Yang B berarti kita dapatkan Bn sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk ini bisa kita lihat angkanya juga bagus. Kita tinggal coret yang ini dapat 2, ini dapat 1. Jadi kita dapat 2 mol H2O. Kenapa H2O? Karena H2O itu adalah molekul air. Nah, selanjutnya bisa kita lihat yang bagian C. Pasti sudah sangat mudah ya untuk mengerjakan yang bagian C-nya. Kita lihat N sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan kita dapat 1 mol karbon dioksida, jadi CO2. Nah, itu untuk soal yang menggunakan jumlah partikel dan mol. Nah, bagaimana jika yang diketahui adalah jumlah molnya dan yang ditanyakan adalah jumlah partikelnya? Tentu saja, apakah kita bisa cari? Tentu saja bisa. Kenapa? Karena di sini rumus yang tadi itu tetap menggunakan jumlah partikel. Nah, jadi kita bisa cari jumlah partikelnya. Bagaimana caranya? Kita balik rumusnya. Jadi, jumlah partikel sama dengan mol dikali dengan 6,02 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, coba kalau saya punya soal. Misal saya punya soal berapa jumlah partikel yang terkandung di dalam 0,5 mol Fe. Nah, jadi kalau yang ditanyakan adalah 0,5 mol Fe, yang ditanyakan adalah jumlah partikel dan yang diketahui adalah molnya, jadi kita tinggal pakai rumus. Jumlah partikel sama dengan, jadi saya bisa tulis jumlah partikel sama dengan molnya 0,5 dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. 0,5 dikali dengan 6,02 itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti jawabannya adalah di dalam 0,5 mol Fe itu terdapat 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel Fe. Itu untuk soal yang menggunakan mol. Nah, mudah bukan untuk bilangan Avogadro dan jumlah partikel ini? Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya ada hubungan mol dengan massa zat. Nah, jadi massa zat ini adalah kita bisa sebut dengan massa molar. Nah, massa molar adalah massa suatu mol yang dinyatakan dalam gram per mol. Massa molar digunakan untuk mengonversi massa zat menjadi mol dalam perhitungan stoikiometri. Nah, jadi massa zat itu akan digunakan dalam bentuk gram ya, teman-teman. Nah, sedangkan kita butuh massa molar untuk mendapatkan gram itu. Bagaimana hubungannya? Jadi gram dibagi dengan mol. Nah, itu kalau kita mau dapat massa molar. Massa molar itu bisa didapatkan di dalam tabel periodik. Massa molar itu sama dengan massa atom atau massa molekul. Nah, untuk massa atom sendiri, itu bisa langsung terlihat di dalam tabel periodik. Misal tabel periodiknya adalah O. O itu memiliki, atau oksigen itu memiliki nomor atom 8 dan massa zatnya adalah 16. Nah, kalau kita lihat di sini karena massa zatnya 16, kita bisa lihat
massa molarnya adalah 16, kita bisa gunakan massa molar ini untuk mencari massa zatnya. Itu kalau dia dalam bentuk atom. Nah, bagaimana kalau misalnya dia dalam bentuk molekul? Kalau dia dalam bentuk atom, kita sebutnya AR atau massa zat atom relatif. Kalau dia dalam bentuk molekul, kita sebutnya MR, massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif itu bisa didapatkan dengan cara, misal saya punya atom CO2. Nah, untuk atom CO2 kita bisa lihat MR-nya bagaimana caranya. MR sama dengan, untuk mencari MR dari CO2 kita perlukan AR dari atom C dan atom O. Untuk atom ARC ditambah dengan ARO dikali 2. Nah, ARC itu berapa teman-teman? ARC itu dia adalah 12 ditambah dengan ARO itu adalah 16 kali 2. 16 kali 2 kita dapatkan 32. Jadi 12 ditambah 32 sama dengan 44. Jadi untuk MrCO2 itu adalah 44 gram per mol. Oke? Nah, itu jadi kalau misal hubungannya massa zat nanti dengan MR, kita bisa dapatkan di rumus mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Jadi penggunaannya adalah kalau dia merupakan atom atau merupakan unsur, kita tinggal gunakan AR saja. Kalau dia merupakan molekul, kita gunakan MR. Oke? Jadi MR sebenarnya adalah kumpulan dari AR suatu molekul. Nah, itu untuk hubungan antara mol dengan massa zat. Nah, bagaimana kalau kita lihat contohnya? Nah, tentukan jumlah mol yang terdapat dalam 28 gram Fe. Oke, kalau soal seperti ini kita bisa lihat untuk A yang ditanyakan adalah jumlah mol. Jadi kalau jumlah mol kita bisa pakai rumus mol sama dengan massa dibagi dengan AR. Kenapa saya pakai AR? Karena di sini dia cuma atom Fe. Nah, karena itu kita dapat N sama dengan massanya itu adalah 28 gram. AR-nya, AR Fe berapa teman-teman? Fe adalah 56 gram per mol. Ini gram. Nah, nanti gramnya tinggal dicoret, kita sisa dapat molnya. Jadi 28 dibagi dengan 56 dapat berapa? 1/2 atau sama dengan 0,5 mol. Oke, nah itu untuk menentukan jumlah mol di dalam atom karena dia menggunakan atom Fe. Nah, jadi teman-teman, biasanya di dalam sebuah soal itu akan diketahui jumlah AR-nya atau jumlah massa molarnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak diketahui, teman-teman bisa membuka tabel periodik untuk melihat jumlah atom relatif ataupun massa molekulnya. Oke, boleh kita lihat nomor yang bagian B-nya. Yang bagian B di sini dia bilang 18 gram air. Air itu merupakan molekul ya, teman-teman. Karena dia molekul yang terdiri dari H, 2, dan O. Jadi dia terdiri dari H dengan O. Dan bentuk molekulnya adalah H2O. Nah, untuk H2O ini sendiri, karena dia molekul, berarti kita gunakan N sama dengan massa dibagi dengan MR. Nah, kalau dia bilang massa MR, berarti kita perlu cari dulu massa molekul relatif dari H2O. Nah, massa molekul relatif dari H2O kita bisa dapatkan MR H2O sama dengan ARH ditambah dengan ARH dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena di sini ada 2 atom H. Jadi ARH dikali 2 ditambah dengan ARO. Nah, ARH itu adalah 1 ya, kali 2 ditambah dengan ARO tadi adalah 16. Jadi kita dapatnya adalah 18 gram per mol untuk MR dari H2O. Nah, karena kita sudah dapatkan MR-nya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus 18 gram
dibagi dengan 18 gram per mol sama dengan 1 mol H2O. Oke, mudah bukan untuk menentukan jumlah mol menggunakan massa dan juga mR ataupun AR. Nah, selanjutnya bisa kita lihat lagi di bagian D-nya, di bagian C-nya. Nah, yang diketahui adalah massa oksigen sama dengan 16 gram. Nah, karena di sini dikatakan dia adalah molekul oksigen, kalau dia bilang molekul berarti dia lebih dari satu atom. Jadi kita bisa tulis di sini adalah O2. Nah, jadi untuk O2, MrO2 sama dengan ARO dikali 2. ARO itu berapa? 16 dikali 2. 16 dikali 2 dapat 32. Oke, berarti kita dapat mol sama dengan massa dibagi mR sama dengan 16 per 32. Ini jangan lupa ini gram dan ini gram per mol. Sama dengan 0,5 mol O2. Nah, itu untuk menentukan jumlah mol menggunakan massa dan AR atau MR. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk nomor 2 atau materi kedua kita hari ini. Aman ya teman-teman untuk materi kedua kita hari ini? Oke, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah massa, yang diketahui adalah mol? Apakah bisa kita cari? Bisa. Kita tinggal balik lagi rumusnya teman-teman, kita bisa tulis massa sama dengan mol dikali dengan mR. Misalnya yang diketahui adalah molnya 0,5. Berarti kita bisa tulis 0,5 mol dikali dengan mR-nya adalah 32. Nah, molnya nanti bisa habis ya. Bisa dicoret saja. Kita tulis jadi 0,5 dikali dengan 32 sama dengan 16 gram. Jadi sebenarnya teman-teman untuk soal-soal seperti ini itu kita hanya perlu bisa membolak-balikan rumus. Bagaimana cara kita menggunakan rumusnya. Oke, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah MR atau AR-nya? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Jadi kita tinggal tulis MR sama dengan massa dibagi dengan mol. Jadi massanya, misal massanya tadi kita pakai 16 gram. Jadi 16 gram dibagi dengan molnya adalah 0,5. 0,5 mol. Sama dengan 32 gram per mol. Ini karena yang diketahui adalah 2 atom. Jadi kita tinggal bagi 2. Nanti di sini kita dibagi 2 karena yang diketahui adalah 2 atom oksigen. Jadi bagi 2 sama dengan kita dapat 16 gram per mol. Nah, jadi untuk soal-soal dalam mol ini sebenarnya teman-teman hanya perlu bisa membolak-balikan rumus ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa menggunakan rumusnya itu dari bagaimana teman-teman bisa memahami apa yang dicari dan apa yang diketahui. Oke, itu untuk materi yang kedua. Coba kita lihat lagi materi berikutnya, ada hubungan molekul dengan volume gas. Jadi hubungan molekul dengan volume gas ini terdiri atas 3 ya teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada pada keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure. Jadi dia dalam keadaan suhu dan tekanannya standar, yaitu 0 Celcius, untuk suhunya dia 0 derajat Celcius, dan untuk tekanannya dia dalam 1 atm. Jadi kalau di dalam satu soal, itu dia akan menentukan bahwa dia akan menggunakan rumus volume gas yang diketahui dalam keadaan apa. Apakah dia dalam keadaan standar, dalam keadaan suhu kamar, dalam keadaan suhu tertentu, itu akan diketahui di dalam soal. Kalau di soalnya tidak diketahui dalam keadaan standar, suhu tertentu, atau room temperature, itu biasanya kita gunakan dalam keadaan standar. Nah,
Jadi kita lihat pada keadaan standar, volume 1 mol gas STP itu sama dengan 22,4 liter. Jadi untuk 1 mol volume gas, 1 mol gas itu dia sama dengan 22,4 liter. Nah, jadi kita bisa dapatkan mol sama dengan volume gas dibagi dengan 22,4. Itu untuk hubungan mol dengan volume gas. Jadi teman-teman hanya perlu menghafalkan rumusnya, mol sama dengan volume gas dibagi 22,4 dalam keadaan standar. Kalau dalam keadaan standar berarti dia harus dalam keadaan suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya dalam 1 atm atau 1 atmosfer. Oke? Nah, bagaimana kalau kita lihat contoh soalnya? Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan volume 0,2 mol gas metana dalam keadaan STP. Nah, kalau dalam sini kita bisa gunakan rumus. Kita yang diketahui apa? Kita bisa tulis diketahui dulu. Yang diketahui adalah mol sama dengan 0,2. Ini mol dari metana ya. Berarti kita tulis NCH4. CH4 itu adalah metana. Jadi kita tulis NCH4 sama dengan 0,2 mol. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah volume. Jadi untuk mendapatkan volume, dia dalam keadaan STP atau standar temperatur pressure. Jadi dia suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Berarti kita bisa pakai rumus mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume, berarti kita bisa balik saja rumusnya menjadi volume sama dengan mol dikali dengan 22,4. Bisa kita dapatkan di sini 0,2 langsung masuk 0,2 mol dikali dengan 22,4 sama dengan kita dapatkan 0,2 dikali 22,4 kita dapat 4,48 liter. Jadi kalau dia dalam volume, dia satuannya harus dalam bentuk liter. Oke? Nah, mudah bukan untuk nomor 3 ini? Jadi kita hanya perlu menentukan volumenya. Jadi volume bisa didapatkan dari rumus mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Nantinya kita sisa ubah rumusnya menjadi volume sama dengan mol dikali 22,4. Oke? Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Dari materi ketiga ini, kita lihat contoh soal keduanya. Nah, di sini dia bilang tentukan volume 8,5 gram gas amonia dalam keadaan STP. Bagaimana caranya? Nah, yang diketahui di sini yang ditanyakan adalah volume dan yang diketahui adalah gram. Jadi teman-teman, di dalam konsep rumus mol sendiri kita bisa mencampur rumusnya. Jadi kita bisa gunakan kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa dari gas amonia. Gas amonia itu adalah NH3. NH3 sama dengan massa dari NH3 itu sama dengan 8,5 gram. 8,5 gram bisa kita dapatkan yang ditanyakan adalah volume. Volume dari NH3. Nah, bagaimana cara kita dapatkan volumenya? Itu bisa kita gunakan rumus mol yang pakai volume. Rumus mol yang pakai volume adalah mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Kenapa 22,4? Karena dia dalam keadaan STP, standar temperatur pressure. Jadi dia dalam keadaan 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, jadi kita bisa tulis mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya. Apa yang kita perlukan untuk mencari volume? Kita perlu N-nya atau kita perlu molnya. Nah, apakah kita bisa mencari molnya? Bisa. Bagaimana caranya? Kita bisa pakai rumus mol yang menggunakan gram. Jadi mol sama dengan massa dibagi dengan ml. Nah,
kita gunakan mol sama dengan massa dibagi mR. Massanya ada tidak? Ada di sini. NH3 massanya 8,5 gram. Nah, yang perlu kita ketahui apa? MR. MR-nya apakah bisa dicari? Bisa. Yang pertama, kalian bisa buka tabel periodik dan lihat atom relatif masing-masing unsur. Atau jika kalian hafal, kita langsung bisa cari MR NH3 sama dengan N ARN ditambah dengan ARH dikali 3. ARN adalah 14. Kemudian ARH itu adalah 1. Jadi kita dapat 1 kali 3. Nah, kita dapat 1 kali 3 dapat 3, kemudian 14 tambah 3 dapat 17. Jadi kita dapat 17 gram per mol. Nah, untuk ini kita sudah dapat MR-nya. Kita sudah punya massanya, jadi yang kita cari adalah molnya. Jadi kita bisa tulis 8,5 gram sama dengan, dibagi dengan 17. Nah, 8,5 dibagi 17 berapa teman-teman? Dapatnya adalah 0,5. Oke, 0,5 mol. Nah, sekarang apakah kita sudah bisa mencari volumenya? Bisa. Dari mana? Kita sudah dapatkan molnya. Jadi kita tinggal pakai rumus yang mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Jadi kita bisa cari volume sama dengan mol dikali 22,4. Molnya sama dengan 0,5 dikali dengan 22,4, itu kita dapatkan 11,2. Jadi kita dapat, ini 1,12. 1,12 liter. Nah, jadi untuk gas amonia sebanyak 8,5 gram itu volumenya adalah 1,12 liter. Oke? Itu untuk soal STP teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Jadi rumus mol itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi dia bisa digabung antara rumus mol yang satunya dengan rumus mol yang lain. Nah, apakah bisa kita gabung langsung? Tentu saja bisa. Kita bisa gunakan mol, karena ini mol kita bisa tulis mol sama dengan volume per 22,4. Molnya bisa langsung diganti dengan massa per mR. Jadi bisa kita tulis di sini massa per mR sama dengan volume per 22,4. Nah, kalau bentuknya seperti ini, volume per 22,4. Kalau bentuknya seperti ini, kita sudah bisa pakai yang ditanyakan adalah volume. Jadi volume sama dengan massa per mR dikali dengan 22,4. Oke, jadi nanti tinggal langsung dimasukkan. Masanya berapa? Masanya adalah 8,5. 8,5 dibagi dengan MR-nya berapa? 17. Dapat 17 dikali dengan 22,4. Nah, bisa langsung didapatkan hasilnya. Ini dapat 1/2. Ini kita dapat 1/5. Kita dapatkan 0,2. Oke, jadi kita bisa dapatkan nanti hasilnya di sini ya. Nah, itu untuk kalau kita mau pakai rumus massa per mR, teman-teman. Kalau kita mau pakai rumus massa per molnya dengan volume langsung digabungkan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, itu untuk soal menggunakan rumus dalam keadaan STP. Nah, nanti itu akan ada soal dalam bentuk RTP, gas ideal, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, untuk mol ini sebenarnya teman-teman hanya perlu menghafalkan rumus. Kalau teman-teman sudah bisa menghafalkan rumusnya dan baik apa yang diketahui dan apa yang dicari, itu teman-teman sudah bisa mengerjakan konsep mol itu sendiri. Nah, sedangkan konsep mol ini sangat-sangat penting untuk mengerjakan stoikiometri atau perhitungan paling awal di dalam kimia. Jadi teman-teman harus bisa menghafal dari konsep mol ini sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama dan lanjutan dari materi ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.